Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini Bang? Sarapan sudah pagi ini Bang? Oh, sarapan sudah. Sudah. Pisang. Pisang. Wah, ya pisang seperti anjuran dari Pak Wakil Presiden kalau nggak salah ya. Iya, makan pisang itu ya. Penuhi makan pisang. Tapi tidak mungkin makan pisang pakai cabai Bang ya, apalagi harga luar biasa. Karena ini masalah makanan Bang. Kita buka ini masalah makanan. Inggris saja pontang-panting. Kata Pak Jokowi 22 negara sudah menutup ekspornya ya. Malaysia mengirim ayam ke Singapura enggak lagi. Wah, macam nasi ayam itu di sana sulit atau harga lain. Nah, apa yang terjadi? Alamkah atau akibat dari Mariupol itu Ukraina atau apa? Dan bagaimana hidup kita ke depan menyangkut urusan perut ini yang luar biasa ini, Bang. Nah, silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Saya cerita berdasarkan 3 versi ya. Yeah. Versi pengetahuan, versi pengalaman, dan prediksi gitu ya. Kalau dari versi pengalaman, ketika COVID-19 menyerang, memang produksi menurun. Karena permintaan menurun kan. Permintaan menurun, perekonomian terganggu, sehingga orang juga males-malesan untuk memproduksi. Hanya 2 sektor kan seperti yang kita sampaikan di radio. Ini sektor IT dan sektor farmasi. IT memang bicara tentang perdagangan, tapi dari segi kekuatan daya beli yang menurun itu juga orang akhirnya milih-milih untuk belanja apa yang harus dipenuhi. Makanya perekonomian menurun dan orang itu kuncinya pada konsumsi. Bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi tetap didorong oleh konsumsi masyarakat, tapi sebenarnya harga-harga jatuh karena daya beli menurun. Itu terjadi hampir pada semua sektor kecuali tadi sektor IT, ICT dan farmasi. Nah, berdasarkan pengetahuan memang kita lihat serangan Rusia ke Ukraina mempengaruhi 3 hal apa yang sejak awal dalam buku Bangsa Terbelah saya sebut tentang krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi, triple F. Kalau saya menulisnya di Bangsa Terbelah 5F gitu ya. Nah, kalau kita menyebutnya begitu, maka sesungguhnya memang gandum akan terpengaruh, pasokan energi terpengaruh, lalu transaksi perdagangan yang muncul antara negara-negara dengan Cina, dengan Rusia, dan dengan negara-negara yang ambil jarak dengan Amerika, mereka sudah meninggalkan dolar. Maka terkena F. Gitu ya. Financial terakhir itu. Financial yang sesungguhnya sedang dipertahankan oleh Amerika, agar Amerika tetap mendominasi dunia lewat uangnya, lewat cetak uangnya yang seenak jidatnya itu. Gitu. Dari sana tentu akan mempengaruhi tadi ketersediaan pangan, ketersediaan energi, sekaligus bicara tentang bagaimana sesungguhnya orang harus mencari alternatif atas transaksi yang tidak menggunakan dolar, tidak lagi menggunakan Visa dan Master, tapi menggunakan LP atau menggunakan Union Pay. Bahkan akhirnya mereka mulai berpikir tentang tadi, kalau Inggris kan bicaranya tentang food security. Yeah. Kalau Cina sesungguhnya sudah sejak awal ketika dia sadari dia masuk panggung global, Cina tidak dalam konstruksi food security, tapi sudah food sovereignty, kedaulatan pangan. Itu makanya dia berhati-hati sekali ketika bicara mengimpor minyak goreng dari Indonesia. Gitu. Supaya dia tidak terlalu terdikte oleh Indonesia. Ketika bicara minyak goreng, karena dia sadari dia tidak bisa memproduksi minyak sawit. Nah, kalau prediksi ke depan, sesungguhnya sudah dipertontonkan dengan jelas oleh Bill Gates ketika dia membeli lahan pertanian besar-besaran. Tapi juga dipertontonkan oleh Israel, juga dipertontonkan oleh Thailand, juga dipertontonkan oleh negara-negara yang
punya lahan pertanian bagus untuk bersiap menghadapi apa yang dalam dialog di pagi hari ini di setiap Selasa itu, bahwa perang ini akan berkepanjangan. Kalau perang ini akan berkepanjangan berarti dia pasti melibatkan 3 S tadi, food, fuel, and financial. Dia akan berkepanjangan. Mungkin 2 tahun kata Perdana Menterinya. Mantan Perdana Menteri bilang ini bisa 2 tahun perang ini. Enggak, sampai 2035, 2040. Masya Allah. Enggak, karena ini ujung-ujungnya soal konstruksi turunnya Imam Mahdi kok. Kan mereka tidak mau kalah. Kan mereka tidak mau kalah, terutama karena mereka yakin mereka punya pasukan yang banyak tersebar di berbagai dunia, punya nuklir yang bagus, punya kapal selam yang bagus, menguasai Selat Taiwan karena Laut Austin sama Wei ribut kemarin di Singapura gitu. Jadi kalau dilihat dari pertarungan yang terakhir misalnya, kita nggak bisa bilang ini akan sampai pada keributan 2 tahun. Enggak, ini akan panjang. Kajian-kajian yang muncul di kebijakan Amerika itu kajiannya bukan kajian pendek, kajian panjang semua gitu. Sampai mereka bikin perbandingan jika hipotesisnya udah muncul macam-macam. Nah, balik lagi ke tadi, ketika prediksi ke depan itu panjang, itu artinya tidak ada satu negara yang berpikir tentang ya mestinya bukan bicara hanya ekspor. Tidak lagi negara bicara tentang impor pangan. Jadi salah satu hal positif dari perang Ukraina-Rusia ini adalah semua negara berpikir tentang ketahanan pangan. Semua negara berpikir tentang ketahanan pangan. Kalau saya bukan lagi karena saya ngebandingin Belt and Road Initiative atau OBOR dengan NWO, New World Order gitu ya. Maka dalam konstruksi pangan saya tidak lagi dalam konstruksi cara berpikir Barat yang hanya memaksakan ke setiap negara agar tunduk pada konsep food security, tapi sudah harus berpikir tentang food sovereignty, kedaulatan pangan. Bukan lagi ketahanan pangan. Apa perbedaannya? Kalau ketahanan pangan seperti konsep Inggris itu 4A. Availability, ketersediaan, affordability, keterjangkauan, acceptability, bisa diterima kualitasnya gitu ya. Dan accessibility, bisa diakses barangnya gitu. Konsepnya itu konsep 4A. Itu konsep WTO. Itu yang ketika Indonesia merumuskan ketahanan dan kedaulatan pangan, WTO menolaknya konsep kedaulatan pangan itu gitu. Jadi hari ini sesungguhnya kita dapat pembelajaran positif bahwa tiap negara harus sudah berpikir bukan lagi ekspor, tapi tiap negara sudah harus berpikir bagaimana berhenti impor. Kan kalau kita bicaranya 23 negara sudah berhenti ekspor, lo masih mengimpor gimana? Kan pikirnya gitu. Jadi kalau kita berpikirnya ketahanan pangan tadi 4, tapi seperti saya bilang tadi, Belt and Road Initiative dan New World Order sudah sampai pada konsep kedaulatan keuangan, kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Amerika sudah hampir 3 generasi, lebih dari 3 generasi ya. Lebih dari 3 generasi menikmati kedaulatan keuangan karena dia mencetak uang seenak-enaknya gitu, yang saya bilang seenak-enaknya. Jadi itu kedaulatan keuangannya luar biasa deh. Dia bisa pakai inflasi sebagai senjata pertama kali untuk menggebuk gitu ya, untuk menakut-nakuti satu negara gitu. Tapi pada saat yang sama dia juga berdaulat di bidang misalnya katakan di beras, di gula gitu. Mereka berdaulat dan mereka ngatur. Seperti juga Israel, negeri kecil yang bisa berdaulat di aspek pangan. Itu kan luar biasa. Jadi kalau kita pakai misalnya konsep The Economist tentang food security, maka beberapa negara barat itu konsepnya selalu berada di atas untuk pangannya. Jadi kalau kita buka The Economist gitu ya, ketika bicara bagaimana menilai keadaan negara-negara barat, indikator mereka salah satunya soal food security. Lalu mereka berpikir tentang fuel security. Lalu mereka bicara tentang kekuatan keuangan. 3 itu mereka mulai terus saja mereka gitu. Sri Mulyani baru menyadari kemarin, di bulan Mei kemarin, ketika menyampaikan kebijakan fiskal dan kebijakan fiskal. Bahwa kita penting harus mengatasi ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Sementara negara-negara lain sudah berpikir sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Dan hari ini Inggris yang katanya demikian hebat itu mulai berpikir tentang ketahanan pangan gitu. Kalau kita ngelihat konstruksinya begitu.
Itu juga diakui sesungguhnya oleh FAO, gitu. Badan Pertanian Dunia itu gitu. Food and Agriculture Organization gitu. Nah, lalu itu juga diakui sesungguhnya oleh negara-negara lain gitu ya, kalau badan internasional, bahwa tidak mungkin kita pangan tergantung dengan negara lain. Jadi konsep keadaan pangan yang tergantung pada pasokan, dalam hal ini kalau kita bilang pasokan berarti impor orang lain, sesungguhnya membuat negara itu terdikte. Disitulah konsep saya yang 5I, bahwa perdagangan bebas, ini sampai akhirnya dipahami, bahwa perdagangan bebas pada sektor hajat hidup orang banyak, dan utang luar negeri serta pinjaman, utang luar negeri serta pinjaman lainnya gitu ya, pinjaman luar negeri, itu melahirkan 5I. Jadi sesungguhnya pernyataan Inggris itu pernyataan yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin diinvasi. Dia ingin diinfiltrasi, tidak ingin diintervensi, tidak ingin diintimidasi. Kan poinnya berarti semua negara dalam posisi menahan diri dari diintimidasi dari krisis pangan. Negara-negara tertentu tidak mau diintimidasi dari aspek energi dan keuangan gitu dari perang Ukraina. Saya kira itu faktor positif dari Ukraina, perang Ukraina Rusia gitu. Ya. Dari banyak negara. Ya, luar biasa. Ini memang berhubungan, kita lihat nanti ini akan macam gimana ini dunia geopolitiknya berubah. Saya juga pahami bahwa karena perdagangan ini sudah polarisasi tidak ke dolar, sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada gejolak dolar kita sekarang ini ya. Tapi yang saya ingin tanyakan Bang Ihsanuddin Nursi, ini kok berbarengan dengan kemarin UMR atau UMK enggak naik, atau ada yang bilang asal-asalan lah namanya naik gitu ya. Tapi sekarang ini pajak, listrik, telur, terigu, macam-macam semua naik Bang. Deterjen, ban sebentar lagi kena cukai pula, kan tadi kami kasih berita itu. Sementara rasional target perpajakan dinaikkan pula dari hampir 10% dari 9,3. Menteri Keuangan kemarin di DPR tuh mengatakan demikian. Ini apa yang terjadi gitu sebenarnya Bang di negeri ini? Salah uruskah atau memang sudah on the track karena rakyat akhirnya memang mesti membereskan APBN ini dengan beban-beban itu? Gimana Bang? Kesalahan utamanya karena kesalahan fiskal, kesalahan konsep moneter dan fiskal. Misalnya ketika dilihat rakyat sebagai beban. Yang kedua, konsep infrastruktur yang nggak karu-karuan. Yang ketiga, konsep APBN yang berpikir tentang kebutuhan pembiayaan dengan cara berhutang, gitu ya. Itu konsep mendasarnya. Mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya pemegang otoritas mencetak uang adalah mereka. Tapi karena mereka tunduk dan patuh, maka mereka tidak berani mencetak uang untuk kebutuhan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Padahal kalau kita ambil teori moneter yang sekarang ini sedang demikian rupa dipakai oleh Barat gitu dalam rangka mengatasi perang keuangan, itu mereka betul-betul menggunakan otoritas keuangan mereka, otoritas moneter dan fiskal mereka untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sebenarnya kemarin dipakai oleh Sri Mulyani bersama BI ketika melepas surat utang dari Kementerian Keuangan kepada BI dengan bunga 0%. Tapi kan tergopoh-gopoh IMF dan Bank Dunia menyatakan tidak boleh lagi berlaku. Itu kesalahan awalnya di situ. Maka ketika APBN membutuhkan pembiayaan, ya nggak ada cara lain kecuali mengambil dari rakyat. Padahal yang diambil dari rakyat itu disebabkan oleh negara memberikan itu kepada rakyat dengan cara mencetak uang. Logikanya ngerti ya maksudnya ya? Iya. Kan yang mencetak uang adalah negara. Negara lalu kemudian memberikan kepada rakyat lewat transaksi-transaksi pasar bebas. Nah, lihat kerja, lihat macam-macam. Jadi mekanisme sederhananya adalah uang dicetak oleh negara, perbankan menyalurkan atau menahannya, lalu rakyat bekerja, lalu menerima, lalu rakyat terkena pajak, terkena bea cukai, terkena macam-macam dan balik lagi kan? Iya, minta lagi hasil. Itu kan kesalahan berpikirnya di situ. Sebetulnya kalau mereka sadar bahwa otoritas ada di tangan mereka, dan kemudian mereka dalam rangka mengatasi yang namanya kebutuhan likuiditas di pasar, maka mereka serta-merta harus berpikir bahwa pencetakan uang tidak mengakibatkan inflasi sepanjang suku bunganya nol. Gini. Sepanjang suku bunganya nol. Iya, banyak. Ketika mereka menyatakan suku bunga acuannya adalah 4% karena mengikuti inflasi, atau katakan seperti Amerika sekarang, karena indeks harga konsumennya 8,6, kemudian mereka menyatakan tingkat suku bunga acuan mencapai 4,5 dalam rangka mengatasi inflasi. Di situ sesungguhnya mereka sedang memerah rakyat. Itu diikuti oleh Indonesia cara berpikirnya. Ini Pak, saya menggunakan apa yang disebut dengan modern monetary theory namanya. Nah kalau diambil modelnya begitu, pasti tidak akan pernah terselesaikan. Kan sumber APBN 3.
pajak, utang, hibah kan? Iya. Pajak, utang, hibah, gitu kan? Pajak tuh pajak internasional termasuk yang namanya dana bagi hasil segala macam, di situ konsesi itu masuk pajak gitu ya. PNBP segala macam itu masuk ada di situ. Nah, kalau kita lihat pajaknya sudah tidak bisa, berarti kan muncul utang. Ya, utang udah susah karena tiap-tiap negara dalam kondisi sekarang. Utang udah susah loh, dengan posisi suku bunga acuan naik, maka tingkat suku bunga naik, nggak bisa enggak. Ada kalau ngutang sekarang suku bunganya tinggi, suku bunganya tinggi sekali. Risiko tinggi. Dan itu akan membebani APBN habis-habisan. Itu yang sebulan atau 3 minggu lalu ketika kita menyatakan di Rasil menjemput krisis, yang kemudian negeri ini sama sekali tidak perlu dengan istilah kita gitu yang muncul di Rasil, menjemput krisis. Itu kan karena kita sadari ada kesalahan besar dalam kebijakan pengambilan keputusan di level moneter dan fiskal. Jadi utang dengan suku bunga tinggi nggak mungkin. Maka cara statusnya adalah membebani rakyat. Padahal dengan membebani rakyat berarti dia mengambil uang yang ada pada rakyat. Apa artinya? Pemiskinan struktural kan berarti. Pemiskinan struktural. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu Bang. Oh pasti. Gini bakal inflasi tinggi. Tesisnya saya tidak akan ngambil tesis mainstream ya, economic mainstream yang menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga karena kemungkinan pasokan barang uang banyak beredar. Sementara situasi sekarang adalah situasi stagflasi, di mana uang banyak beredar, barang kurang beredar, tapi pertumbuhan melambat disebabkan kenaikan harga-harga komoditas kan gitu. Jadi situasinya stagflasi. Oke, fine. Ini kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ekonomi Barat, ekonomi yang dibangun oleh cara berpikir Barat, itu lingkaran setan. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang gitu. Saya jadi sebel ngomongnya. Tapi sabar. Ya harus ada pengingat terus ya. Gimana sih? Kok lo seneng banget tersesat sih gitu loh bahasa sederhananya. Tapi kalau ada orang bilang kalau tersesatnya rame-rame itu jadi lain suasananya gitu. Itu kan. Saya jadi ngakak ya dia. Saya nggak ngerti gitu loh. Anda diajari kesalahan tahun 70, Anda diajari kesalahan tahun 80, Anda diajari kesalahan tahun 90, Anda diajari kesalahan tahun 2008, 2011, 2015, 2022. Kok nggak ngambil pelajaran gitu loh? Ya, karena apa ya? Ada alternatif yang Bang Ihsanuddin sampaikan. Apa? Kata kalau ini tersesat, mana jalan yang lurus gitu harusnya. Tapi kan rasional nggak kita berbicara di zaman kayak begini yang belum siap semuanya, literasi, pendidikan, rakyat, pemimpin dan lain-lain gitu. Kalau Ihsanuddin Nursi berani menulis berbagai buku selamat datang di negeri amburadul, kita belum merdeka, menguak akar krisis 97-98, ekonomi, konstitusi dan bangsa terbelah yang terakhir. Lalu juga merujuk pada buku saya tentang Maya jilid 1 jilid 2, jadi ada 7 buku minimal gitu ya. Itu kan artinya saya punya jalan keluar. Dan itu saya tawarkan kok. Dan saya berkali-kali juga ngomong di Rasil, oke deh lu duduk bareng sama gue. Gue nggak minta bayaran 1 peser pun. Kalau lo orang asing bayar miliaran rupiah gitu ya, bahkan triliun gitu ya. Ya dari konsep utang itu kan mereka mengambil uang kita tuh sesungguhnya. Utang itu mereka ngambil uang kita loh. Bukan mereka memberi uang mereka. Karena uang mereka sesungguhnya tidak berharga. Karena mereka mencetak uang seenak-enaknya. Berarti mereka ngambil uang kita. Kalau orang asing mereka bisa bayar kayak gitu, saya nawarin gratis kan, tapi dengan catatan Anda tidak boleh menjadi orang yang melanggar sumpah jabatan. Anda betul-betul pegang yang namanya ekonomi konstitusi itu seteguh-teguhnya, gitu loh. Konsepnya begini, gitu. Kan saya udah ngomong berkali-kali, yuk duduk bareng. Kalau mau berdebat boleh berdebat dulu, yuk kita ikut berdebat. Ini dia. Ayo boleh gitu. Kita buktikan dengan data gitu loh. Saya ngomong tahun 70 pakai Joseph Schumpeter. Oke. Saya ngomong 80 misalnya saya pakai bagaimana konsep Michael Hudson. Pakai 90 cara berpikirnya juga namanya konsepnya economic hitman. Tahun 20 saya pakai Joseph Stiglitz. Pakai lagi Thomas Piketty. Kan pemikiran barat semua saya pakai. Yang benar juga ada sebenarnya di sana, cuman enggak populer ya. Banyak begitu. Ya kalau artinya kalau kita lihat situasi kekinian, mbok ya tundukkan kepala sebentar. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, pegang sumpah dan janji. Mari kita kembali ke ekonomi konstitusi. Kan itu ajakan saya berkali-kali.
Jadi baik pada forum ekonomi terbuka konstitusi. maupun forum-forum tertutup. Jadi kita ini melanggar konstitusi atau gimana maksudnya, Bang? Kalau Anda ambil Undang-Undang Dasar 45 dengan cara membebaskan semua hajat hidup orang banyak merujuk pada pasar bebas, ya Anda melanggar pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Anda membebaskan orang asing, Anda melanggar pasal 27 ayat 2. Karena kalimatnya bukan tiap-tiap penduduk. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak tiap-tiap penduduk. Turnkey project itu ketika turnkey projectnya masuk ke infrastruktur, Anda sudah melanggar pasal 27 ayat 2. Nggak bisa. Ketika dunia pendidikan Anda bebaskan, Anda melanggar pasal 32, pasal 31. Ya salam. Nggak bisa, nggak mungkin begitu. Ketika kesehatan Anda bebaskan juga, Anda melanggar tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesehatan itu tidak mungkin Anda bebaskan sebagai hajat hidup, sebagai pasar bebas. Anda harus menyatakan kesehatan itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi Anda membiayai habis-habisan, tapi kemudian pembiayaan Anda tidak efektif. Itu gimana? 93% obat masih import katanya, Bang. Belum lagi urusan halalnya. Wallahu alam bisawab ini kan. Nah, itu datanya Ahsan Talib. Eksadil Nursi masih menyatakan 80, kalau di krisis kemarin masih saya bilang 85. Karena datanya 93 akan mengerikan artinya. Gitu. Jadi kalau apa yang sedang terjadi ini kalau pakai bahasanya beberapa petinggi, problematik kita sudah fundamental dan karena itu wajib diselesaikan dengan fundamental. Saya terkejut tuh gunakan istilah itu. Saya enggak. Saya masih mengajukan konsep perubahan bertahap, tapi dengan catatan tidak boleh jadi pengkhianat. Ini. Siapa yang jadi pengkhianat pangkas, gitu dong. Ini budaya. Siapa yang jadi pengkhianat pangkas, gitu baru tuh. Ada di pangkas hukumannya sekarang, Bang. Bukan, kalau sekedar hukuman itu sekedar masih ini yang dipangkas orang penjahat dicitrakan sebagai malaikat, itu kan dahsyat. Penjahat dicitrakan sebagai malaikat dan dia dianggap sebagai penyelesai masalah, padahal kemudian melakukan kerugian 191 triliun. Gimana coba? Itu kan bukan sekedar pangkas hukuman, itu keberhasilan mencitrakan penjahat sebagai malaikat. Gimana? Itu karena I am the law, karena tesisnya, saya ulang ya, saya berkali-kali dalam sebuah grup WhatsApp gitu saya menyebut, saya cuma menggunakan tesis ini saya lakukan sejak 2000 berapa ya. Saya cuma menggunakan satu tesis ini kalau kayak gini caranya I am the law nih. Karena segala suatu kemauan dia harus menjadi hukum, sementara kemauan orang lain yang bertentangan sama dia harus dikriminalkan. Itu kan bahaya. Ya, kita paling sering itu, ini negara hukum, Cing, jangan macam-macam sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Tapi hukumnya hukum dia. Nah, itu jadi masalah. Bukan hukum bersama, bukan hukum kesepakatan, bukan kalau kita bilang hukum bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka sumber dari segala sumber hukum itu yang mesti kita tegakkan. Nah, itu prinsip pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, itu equality before the law. Kan saya bilang tesisnya sejak awal saya menyebut ini tesisnya bukan equality before the law. Ini tesisnya di sebuah titik swasta saya sebut. Ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berlaku tesis sosiologi hukum. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Itu tesis sosiologi hukum begitu. Ya. Nah, kalau begitu kan kenyataan masyarakat. Kenyataan masyarakatnya apa? Iya, politik. Jadi gitu. Ini kalau udah kayak begini, kekuatan doa yang akan menyelamatkan negeri kita kah? Atau ikhtiar apa supaya setidaknya kita melakukan sebuah ikhtiar? Karena kepedulian kita terhadap lingkungan, zakat, atau komunitas-komunitas masyarakat yang menghidupi atau menciptakan suasana perahu, skoci lah, macam begitu dalam lingkungannya, itukah yang menjadi penyelamat bangsa ini dengan zakat dan lain-lain, Bang? Kalau dibilang doa, itu doa setelah ada ikhtiar ya. Baru kita bilang doa gitu ya. Sekarang pertanyaan pokoknya, ikhtiar kita apa? Nah, itu pertanyaannya. Saya dalam satu kesempatan gitu ya, di depan beberapa teman-teman yang suka tabligh, suka berdakwah kemana-mana. Saya menularkan satu virus istilah saya, mengajak mereka untuk sudahlah kita berhenti riba deh, hidup apa adanya deh. Supaya Allah dan Rasul tidak memerangi kita, saya bilang.
sadar atau tidak sadar dengan format riba, kita sedang diperangi oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang tidak kita sadari. Jalan raya yang seperti rimba raya itu bukti bahwa riba itu sudah demikian menjiwai diri kita. Saya ulang, jalan raya yang demikian rimba raya itu gitu ya, itu membuktikan bahwa riba sudah bukan lagi melembaga, tapi sudah menjiwai diri kita. Ngeri gitu. Bukan institutionalize, bukan melembaga, tapi sudah internalize, sudah terjiwai oleh diri kita. Dengan begitu juga terjiwai juga perlawanan dari Allah dan Rasulnya lewat alam. Salah satu contohnya adalah bagaimana Amerika tidak pernah mengatasi masalahnya. Itu contoh paling sederhana di depan mata itu. Amerika tidak akan pernah bisa mengatasi masalah sendiri karena dia menegakkan riba, LGBT, aborsi dan macam-macam. Yang semuanya menentang hukum Allah. Pusing sendiri dengan masalahnya sekarang. Pusing sendiri, dia akan pusing sendiri. Contoh sederhananya kemarin yang saya sebut, mass shooting itu sudah jumlahnya 213 sampai 223. Pusing dia. Sehingga Republik sama Demokrat saling ejek dalam rangka gun reform namanya. Reformasi persenjataan Amerika. Hari-hari ini demonya begitu di sana. Luar biasa. Iya. Jadi artinya kalau begitu ceritanya, maka sesungguhnya yuk kita benahin dulu akar masalah. Akar masalahnya apa sih? Kan berarti gaya hidup. Nah, gaya hidup kita berhasil kita rayu. Pakai motor dong. Yuk ke masjid pakai motor, enak deh. Jalannya hilang. Yuk ke situ pakai, nggak mau gitu jalan kaki, nggak mau gitu bersepeda gitu. Habis sekarang mau. Sehingga Ahsan tadi menyebut Indonesia adalah negara yang paling males jalan kaki keenam. Nomor 2 dari bawah. Nomor 2. Begitu. Itu indikator. Padahal jalan ke masjid itu ada hadisnya. Jalan dari rumah ke masjid itu dari masjid ke rumah itu dapat kebaikan. Gitu loh. Dan itu kebaikan itu Allah yang janjikan. Masa Allah akan ingkar janjikan? Enggak gitu. Itu salah satu contoh sederhananya gitu. Kalau kita mau lihat. Makanya kita kan pengen punya rumah juga. Rumahnya paling tidak sama dong dengan mereka, bagus. Ya iya. Ini problematiknya di negara karena negara tidak menyediakan konsep pajak hidup orang banyak sebagai public good, sebagai public services. Ngomong menyediakan rumah 2 juta rumah, faktanya sekarang mana? Iya. Kalau yang beginian sih Bang kayaknya bukan di Indonesia. Sekarang saya lihat fenomena lain bicara, lain kenyataan itu di berbagai tempat kejadian gitu Bang. Ini kan apa memang tanda-tanda zaman atau ini kolektivitas dari kisah dunia yang akan pada masanya nanti gitu. Gimana Bang? Nggak bisa juga kita generalisasi begitu. Gitu ya. Fenomena dunianya adalah false truth ya. False truth. Betul. False truth. Palsuan sebagai ada. Kita lihat kebenaran sebagai kepalsuan gitu ya. Memang ICT dia bermain dalam setipis rambut antara kepalsuan dengan kebenaran. Setipis rambut perbedaannya gitu ya. Kalau pakai metode Al-Quran, cara pandang Al-Quran, maka model perbandingan antara yang false, antara yang palsu dengan yang benar, antara yang benar dengan yang palsu, itu memang disajikan oleh Al-Quran. Al-Baqarah misalnya saja menyajikan model dikotomi antara keimanan dengan kemunafikan dan kekafiran. 1 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 8, 9 sampai dengan 13, itu bisa kita lihat. Itu model dikotominya jelas, pembandingan antara model berpikir kepalsuan dengan kebenaran gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita menegakkan, kalau kita bilang ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di konsep awalnya adalah konsep bagaimana kita melihat keluarga kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan dengan arus yang sesat gitu ya. Saya ulang ya. Konsepnya adalah konsep rumah tangga kita sendiri tapi tanpa ikut-ikutan dengan arus rumah tangga orang lain atau kebanyakan rumah tangga orang lain yang sesat. Mari kita lihat rumah tangga kita sendiri, artinya rumah tangga Indonesia. Kalau rumah tangga Indonesia yang kita lihat, maka sesungguhnya rumah tangga itu harusnya bicara tentang bagaimana janji-janji dengan sumpah segala macam itu kita penuhi. Bahwa yang namanya Anda megang jabatan dengan janji, Anda harus penuhi. Artinya ada sikap konsisten. Kan kalau kepalsuan dianggap sebagai kebenaran, kebenaran dianggap sebagai kepalsuan, itu kan puncak dari inkonsistensi. Itu puncak dari kegagalan pegang amanah. Itu bahasa sederhananya. Jadi puncak kegagalan accountability, kalau pakai bahasa kebijakan publik, puncak kegagalan public accountability, kalau pakai bahasa agama, puncak kegagalan memegang amanah,
Dan puncak kegagalan pegang amanah itu kalau pakai bahasa para ulama adalah berkhianat. Ya itu di situ. Jadi di situ. Puncak. Nah, balik kalau pakai bahasa strategiknya namanya inward looking. Gitu ya, daripada outward looking gitu ya. Kita ngelihatnya gitu. Kita melihatnya backward bukan forward gitu pakai metodologi cara pandang gitu. Dan itu diajarin semua dalam Al-Qur'an. Lihat aja diri sendiri, lalu kemudian kita berkontribusi positif gitu. Cara pandang Al-Qur'an kan gitu. Horinas anfa'uhum linnas misalnya, itu kan kita berkontribusi positif. Tapi pada saatnya sama kontribusi positif itu setelah kita mulai dengan diri kita yang positif gitu. Itu kalau cara pandangnya. Nah, kalau semua negara, kalau semua pejabat misalnya katakan dibuktikan seorang pejabat pegang 27 jabatan, termasuk soal mengendalikan kelapa sawit misalnya. Sementara pernah bilang, satu aja nggak bisa beres, apalagi pegang rang kejabatan. Itu ya yang dipegang omongan siapa kalau kayak gitu? Iya. Itu contoh sederhananya aja gitu. Ya, sederhana, sangat. Contoh sederhananya hanya begitu gitu. Anda sumpah jabatan pegangnya 2 periode, lalu tergopoh-gopoh untuk minta 3 periode. Lalu pada saat yang sama karena kacau juga dalam soal 3 periode, berpikir juga tentang penambahan masa jabatan. Tidak lagi 5 tahun, tapi jadi 8 tahun. Coba gimana perdebatan pemikiran? Kan ada yang menarik dalam kita bersikap sebagai pejabat publik di hadapan orang. Mungkin di hadapan masyarakat banyak Anda bisa mengajak orang untuk bisa ikut-ikutan seperti itu. Tapi di segelintir orang nggak bisa. Karena mereka masih menggunakan hati nurani, mereka masih menggunakan cara berpikir yang jernih, gitu ya, masih menggunakan tindakan-tindakan yang konsisten, gitu. Jadi hatinya masih tetap putih, cara berpikirnya masih tetap jernih, dan kemudian tindakannya tidak sekedar tindakan-tindakan yang buih, gitu ya. Tapi tindakannya betul-betul arus utamanya dalam sikapnya. Maka dia tidak fundamental bersikapnya tidak menjadi goyah oleh sesuatu false truth gitu ya. Truth false gitu ya. Bukan begitu gitu ngambilnya. Itu yang mestinya kita hadapi. Nah, bagaimana kemudian umat Islam? Nggak ada cara lain. Umat Islam harus tetap kembali lagi dalam cara tadi. Anda harus tetap betul-betul mengajak pada posisi konsisten. Sebagaimana misalnya katakan sholatnya kayak apa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, mari kita tegakkan sholat kita dengan baik. Gitu. Lalu bagaimana kemudian kita berzakat walaupun dalam keadaan sempit, berinfak dalam keadaan. Walaupun cuma, maaf ya, walaupun cuma masukin Rp1.000 atau Rp500, nggak apa-apa. Apa yang Anda ikhlaskan, berikan itu gitu. Tanpa Anda sadari dengan keikhlasan Anda munculkan, walaupun sekedar Rp500, Rp1.000, Rp2.000, 10 atau bahkan Rp100.000, itu akan hal jazaul ihsan ila ihsan gitu. In ahsantum ahsantum. Jadi sekecil apapun kebaikan akan datang juga kebaikan pada Anda. Seberapapun kecil kejahatan datang juga kejahatan pada Anda. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang mestinya kita bayangkan. Jadi ketika Anda bertindak jahat pada orang lain, suatu saat akan datang kejahatan itu pada diri Anda. Kalau Anda biasa mengkriminalkan orang lain, suatu saat kriminalisasi itu akan datang pada Anda. Nggak bisa enggak, gitu. Nggak bisa enggak. Itu hukum Archimedes kok. Itu hukum bencana berhubungan. Itu hukum magnetik. Itu hukum E sama dengan I kali R gitu. Jadi nggak bisa kita nilainya dengan cara-cara sepotong-sepotong begitu. Kalau cara-caranya sepotong-sepotong kayak gitu, kita terima ayat yang satu tapi tidak terima ayat yang lain. Kita menyatakan ini kita pegang ayat ini, ayat yang ini kita tinggalin. Nggak bisa begitu gitu. Harus ada dalam sebuah totalitas bahwa kehidupan itu memang kita rangkul dalam sebuah sikap konsisten atas janji yang kita tegakkan. Nah dengan begitu kita bisa tampil sebagai pemimpin publik yang saya bilang dalam YouTube saya haus akan keteladanan. Ini masyarakat dahaga akan keteladanan. Ini masyarakat rindu akan kebenaran. Ini masyarakat rindu akan kebersamaan. Ini masyarakat rindu akan keadilan. Ini masyarakat rindu akan sikap ketuhanan. Negara ini memang bukan negara agama, tapi negara beragama. Dan banyak orang yang mempunyai kriteria yang Bang Sanudin sampaikan masih ada di negeri kita itu. Saya kira kalau kita sampai pada sikap yang misalnya sikap negara beragama, maka tegakkan keberagaman itu kan munculnya adalah soal etika, soal moral. Moral itu kan sumbernya agama, etika itu munculnya dari kehidupan sosial. Ini yang kacau di dalam terminologi publik ya. Terminologi publik mengacaukan antara etika dan moral. Moral itu sumber nilainya dari agama, etika itu sumber nilainya dari kehidupan masyarakat gitu ya. Tapi dia tidak pernah bertentangan karena
ketika kehidupan masyarakat itu bersumber dari agama, maka etika yang hidup dalam masyarakat adalah etika yang bersumber dari moral. Itu begitu ngelihatnya. Nah, kalau kita tanya, masih banyak kayak gitu? Masih kok, saya ketemu kok. Banyak. Saya ketemu, nggak usah jauh-jauh. Memang ada ketimpangan yang amat sangat luar biasa kalau kita pikir di Jabodetabek gitu ya. Tapi ketika kita misalnya katakan, saya nggak usah jauh-jauh deh, 15 sampai dengan 20 kilo dari, saya bilang dari pusat Jakarta, saya masih menemukan tuh kelompok-kelompok masyarakat yang masih mau berbuat baik. Saya masih temukan itu gitu. Kelompok masyarakat yang mencoba tidak ingin terkontaminasi dengan sorry to say, istilah saya busuk dan buruknya perilaku politik yang kayak sekarang gitu loh. Jadi masih kita temukan itu gitu, kehidupan kayak gitu. Masih ada orang yang dalam kesulitan itu masih mau berbagi. Masih ada nenek-nenek yang udah susah kayak gitu masih tetap mau bekerja keras untuk menghidupi dirinya agar dia tidak menjadi pengemis dengan cara intelek. Saya ulang, dia ada nenek-nenek yang masih mau bekerja keras karena dia tidak ingin menjadi pengemis berpenampilan intelek. Itu dahsyat luar biasa. Saya bilang hebat nih nenek-nenek. Dia tidak ingin jadi pengemis, tapi dia ingin tetap tampil punya harkat martabat, walaupun bajunya kelihatan lusuh gitu ya. Tapi dia tidak ingin tampil sebagai pengemis yang berpenampilan intelek dengan gelar PhD, dengan gelar doktor, dengan gelar profesor. Nggak mau dia. Dia tetap menunjukkan harkat martabat. Itu kan ketemu hadisnya. Orang yang kekurangan tapi menunjukkan kelebihan gitu loh. Ada tuh kita temukan Ihsan Talib. Kalau Anda sekali-sekali pergi ke pasar tradisional gitu ya, masih kita temukan tuh ibu-ibu yang duduk di ngedeprok di pinggiran dengan buka lapak sedikit gitu. Dia berdagang gitu. Udah berapa lama Bu dagang? Saya sudah dagang selama 20 tahun. Enggak, saya baru dagang 3 tahun. Loh, kok Ibu iya tadinya anak saya di PHK, jadi sekarang saya dagang katanya. Selama dagang 3 tahun gimana Bu? Alhamdulillah Allah memberikan rezeki berkah, yang penting saya tidak minta-minta. Coba kalimat itu. Makanya jangan belanja online terus, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan penting nih buat orang kita ini yang, karena ada orang bilang sesuatu orang tuh karakternya sedemikian lah, hendak ku sebutkan siapa, orang tokoh lain bilang kenapa dia ini kurang jalan-jalan katanya. Gimana Bang itu hubungan karakter orang dengan melihat macam apa Abdul Ibnu Battuta gitu? Nah, jalan-jalan itu kalau saya menyebutnya itu release the tension, release the expression, tapi sekaligus membangun cermin diri gitu misalnya. Kalau Anda pernah nonton satu YouTube di Turki nggak? Sesuatu yang viral. Ada orang kaya turun gitu ya, membeli dagangan seorang anak yang berusia remaja. Gitu. Pernah lihat itu ya? Lihat itu hanya karena dia sedang menghormati dan menghargai ibunya. Sampai dia kayak gitu dengan sepatunya yang lusuh, dengan sepatunya yang udah rusak, sepatunya sampai akhirnya si orang kaya itu mendatangi, dan kemudian dalam jangka panjang si orang kaya itu juga kemudian memberikan bantuan luar biasa. Itu salah satu bentuk jalan-jalan, dan ada keberanian dia turun dari mobil mewahnya gitu. Kalau di Indonesia saya itu menjadi literasi kepada anaknya juga, beginilah hidup gitu kan. Betul. Itu literasi kepada anaknya, dan dia berikan contoh kepedulian itu kayak gitu. Ada juga kejadian yang terjadi pada di Amerika sana gitu. Bagaimana orang abai pada seorang yang berpakaian lusuh dengan duit $5 ingin membeli makanan untuk makan pagi, tapi orang lain menjauh dari dia, tapi akhirnya ada seorang perempuan yang bukan cuma sekedar memberikan, tapi memberikan bantuan pada dia, tapi memberikan juga santunan pada bersangkutan, sehingga akhirnya dia mendapat tanpa ada rasa apa, hanya karena ingin memberi gitu. Nah, kalau kita ambil dalam konstruksi begitu, itu kan rumus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu demikian tingginya gitu maknanya. Jadi hidup itu bukan mengambil, hidup itu memberi. Dan karena memang tiap hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat apapun dari Allah.
diberi nafas, jantung masih tetap bekerja, paru-paru masih tetap bekerja, otak masih tetap berdenyut, perasaan masih tetap bisa bekerja. Itu yang disebut dengan aku berikan kamu mata supaya kamu bisa melihat, aku berikan aku telinga supaya mendengar, aku berikan hati supaya hati kamu lembut. Kan begitu. Itu jalan-jalan itu maksudnya itu agar mata kita mendapat masukan. Oh iya, ada juga yang miskin. Oh iya, juga ada yang kaya. Saya kemarin misalnya menyaksikan di jalan tol misalnya. Ada mobil, saya nggak usah sebut serinya, mobil putih Toyota Alphard gitu ya, dengan seri RFP gitu. Kan kemarin tuh ribut tuh soal anak anggota DPR yang dipukul oleh satu itu gitu ya. Saya lihat ini RFP ini apa sih sampai gitu ya. Saya terkadang usil, jujur aja saya terkadang usil, saya halangin malah. Gua halangin loh. Apa sih? Kayak sedang menjadi pejabat publik yang sedang diburu-buru oleh tugas negara dalam keadaan darurat gitu loh. Ini yang membuat saya kalah dalam perdebatan saya dengan Jepang. Saya ulang, dengan alasan pejabat yang melawan hukum itulah saya kalah melawan Jepang debat. Kebayangkan poinnya adalah betapa sukanya kita atas nama jabatan melanggar hukum. Padahal Anda nggak boleh, walaupun Anda pejabat Anda melanggar hukum nggak boleh. Gitu. Kalau kecuali Anda memang dalam posisi ya sudahlah gitu ya. Ini kan karena ketidakteraturan menjadi dengan lampu birunya bla 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 gitu, dengan suaranya menjerit-jerit kayak gitu. Lalu terkadang kita lihat polisi, apakah polisi lalu lintas atau polisi militer yang terkadang menunjukkan abuse of power, istilahnya abuse of power gitu. Ini kan akhirnya menjadi tontonan masyarakat. Tidakkah itu menggambarkan buruknya keteladanan? Baik dalam kelembagaan maupun dalam kerangka perilaku. Saya bilang, ini buruknya keteladanan baik dalam pendekatan lembaga, berarti sistem, maupun keteladanan perilaku. Artinya sistem dan pelaku, aktornya, itu sudah menggambarkan keteladanan yang buruk. Ini kacau loh. Nggak bisa kayak gitu. Ini mesti berhenti suasana kayak gini kalau kita memang ingin mengatasi. Jadi jangan tergopoh-gopoh. Ini yang paling menarik lagi, dan menurut saya ini malah melahirkan kesedihan amat sangat yang luar biasa. Mereka sedang mempertontonkan berburu tahta. Berburu tahta. ini padahal pemilu ini masih 2024, masih 2 tahun lagi, tapi mereka sedang mempertontonkan habis-habisan berburu tahta. Tidakkah itu menunjukkan bahwa dalam namanya ketuahan, kecintaan pada dunia? Tidakkah mereka sedang menunjukkan satu contoh, begini loh cara hidup supaya Anda dihormati dan dihargai, mari berburu tahta, mari berburu harta. Wah, subhanallah. 43 menit habis sudah. 44 menit habis. Saya dalam kerisauannya amat sangat ketika saya menyaksikan orang-orang begitu gegap gempita gitu ya. Itu. Maksud saya, kok hatinya nggak hidup gitu loh. Iya, kebanyakan riba tadi kan Antum bilang. Iya. Itu yang jadi masalah. Oke Bang, luar biasa. Ini janji saya sama teman-teman Mercy. Oh iya, itu ekonomi apa yang Anda bilang tuh kemarin. Iya, mari kita beresin itu, mari kita duduk bareng. Saya mestinya sih Kamis bisa itu. Insya Allah ya. Nah ini pasti dengar nih Presidium Mercy ini. Insya Allah nanti diatur Bang. Kami tunggu untuk berbincang terusannya. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.